kita sudah membuat tabel menggunakan event report. Sekarang kita mau membuat grafik menggunakan event visualizer. Enggak, ini gimana tadi? Yang ada tabel tadi. Tabel. Ya, tadi kita sudah membuat tabel di event report ya, sudah membuat tabel. Sekarang kita mau membuat grafik. Ya, kita klik home. Kemudian bagian menu modul kita pilih yang event visualizer. Gitu ya, atau mau diketik juga boleh. Nah, ini event visualizer. Kita klik. Nah, tampilannya akan sama seperti yang tadi. Apakah sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu? Ini kita praktek atau gimana nih, Mas? Oh ya, mohon maaf. Ini demo dulu ya. Oke, kita demo dulu. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabel ya di event report. Sekarang kita akan membuat grafik. Nama modulnya event visualizer. Nanti kita klik ini. Akan muncul tampilan yang sama dengan event report tadi, menunya. Tapi di sini ada namanya type. Jenis grafiknya mau apa? Nah, saya pengen mau coba pie nih, mungkin ya. Saya mau coba pie, grafik yang pie ya. Kemudian programnya saya pilih yang milik BSD. Untuk ini saya pilih jenis HPR ya. Nah, siapa tahu nanti beragam. Ada anjing, ada kucing, dan sebagainya. Dalam bentuk diagram pie. Begitu. Sama seperti tadi. Nah, di share untuk periodnya, unitnya sama. DIY. Kemudian mungkin saya levelnya DIY dulu saja dalam satu provinsi gitu ya, supaya tidak terlalu banyak untuk grafiknya. Kemudian saya klik update. Nah, di sini muncul. Ternyata dari 7 kasus tadi, ke-7-7-nya adalah hewan anjing untuk HPR-nya. Begitu nggih? Nah, jadi untuk yang level ini kenapa tidak saya jabarkan per kabupaten? Nanti akan banyak, coba kita coba level kabupaten ya. Mas. Nah, menggunakan PAI itu tidak cocok ya? Ya, nyambung tadi karena PAI sebenarnya dia kan proporsi, harusnya kan bukan ininya. Benar, kenapa dia angka gitu ya? Iya, benar. Jadi untuk jenis grafiknya kita tentukan dulu. Kita ingin bikin grafik yang seperti apa? Apakah kita ingin melihat dalam bentuk proporsi yang menggunakan diagram batang, atau kalau proporsi kan lebih baik lebih bagus ya menggunakan yang pie. Jadi nanti kita bisa lihat persentasenya. Yang anjing berapa persen, yang kera berapa persen, mungkin kucing berapa persen, seperti itu. Atau mungkin nanti datanya apa ya? Mungkin jumlah luka. Kita pengen melihat dalam bentuk grafik itu juga boleh. Nah, jadi tidak hanya jenis HPR, coba kita yang jumlah luka. Oh, belum terpilih, maaf. Nah, di sini bisa kita bandingkan, ternyata yang luka tunggal ada 6, yang luka multiple ada 2, seperti itu di level yang di DIY, maaf. Kenapa ini nggak bisa menjelaskan per kabupaten berarti ya, Mas ya? Oh, bisa Bu Eva, tapi kita coba dulu ya kalau per kabupaten ya, soalnya biar dia tidak bertumpuk datanya. Nah, kita layout dulu untuk ini berarti. Nah, seperti ini juga bisa Bapak Ibu, atau mungkin menggunakan grafik yang batang bertumpuk ya. Nah, gini, jadi di Kabupaten Bantul ternyata ada 1 yang luka tunggal, yang Gunung Kidul ada 3, di Kulon Progo ternyata ada yang luka tunggal dan luka multiple. Nah, jadi pemilihan grafik inilah yang juga berpengaruh ke tampilannya. Jika tadi misalnya Mbak Eva bertanya, kalau misal kita pengen lihat per kabupaten, berarti pakai yang pie tidak cocok, karena tidak bisa direpresentasikan dengan diagram pie. Berarti kita harus pilih yang diagram batang bertumpuk seperti itu. Kalau menggunakan yang batang pun, nah bisa. Jadi nanti akan sebelahan data yang luka tunggal sama yang multiple seperti itu. Tapi kalau pengen yang tampilannya lebih minimalis, iya Mbak Eva. Layoutnya tadi dirubah di mananya, di layoutnya dirubah di mana? Nanti kita bisa merubah di sini Mbak Eva, di layout ini. Nah, kita klik ya. Nah, di sini kategorinya kita pilih yang organisasi unit. Ya, kan ada report filter, ada menunya ini ya, ada kolomnya, report filter, kategori dimension, dan series of dimension. Nah, gini. Kalau yang nanti yang jadi di sumbu X-nya ini kan sumbu X-nya ini organisasi unit, berarti kita pilih yang kategori dimension. Jadi misal
kata organisasinya di sini, tapi kita pengen yang tampilannya di sumbu X-nya ini. Nah, kita pindah organization unit ini ke kategori dimension, biar dia jadi sumbu X. Kemudian datanya ini ya, datanya 0,5 ini kan data jumlah luka. Nah, ini kita masukkan ke series dimension, supaya dia menjadi sumbu Y. Sumbu X-nya adalah kategori dimension, sumbu Y-nya adalah series dimension. Kemudian kita update. Nah, akan seperti ini. Oh, saya mau ganti grafiknya biar lebih minimalis, grafik batang bertumpuk saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa dimodifikasi. Sekali lagi kita ulang lagi. Kita refresh ya halamannya, kita refresh. Tampilan baru lagi. Untuk grafiknya mungkin kita default dulu. Coba kita tampilkan dalam bentuk batang. Nggak usah pilih yang lain-lain dulu, kita pilih batang. Kemudian, Mas Rio, maaf. oh ya, Jadi silakan. Bapak Ibu, mumpung kita sedang membahas visualisasi, sebagai tambahan, ini apa yang kita coba kali ini dan ditunjukkan oleh Mas Rio, mungkin bukan cara visualisasi yang baku, tetapi untuk menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa ada berbagai fungsi visualisasi grafik di dalam DHIS2. Jadi di sini kita akan mencoba fungsi-fungsi tersebut, kemudian nanti untuk di instance yang sudah aslinya, yang real, yang Bapak Ibu akan gunakan pada saat implementasi program, itu kita sudah buatkan visualisasinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri, misalnya boleh, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yang sudah template, sudah default kita buatkan, itu sudah ada. Tapi untuk tujuan pelatihan ini supaya Bapak Ibu bisa mencoba. Mungkin begitu. Mohon maaf Mas Rio memotong. Oh ya, terus Terima ini kasih, Mbak Dita. gimana ya Jadi, Bapak Ibu habis ini nanti silakan dibahas ya, kita mau lanjut atau gimana? Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi tadi ada info tambahan dari Mbak Dita. Memang kalau yang default sudah kita susun ya Bapak Ibu, yang sudah kita tetapkan berdasarkan hasil rapat juga. Ini yang sudah kita susun seperti ini bentuk grafiknya. Tapi datanya memang belum ada. Bentar, kita rubah ke 2020. Nah, ini contoh grafik dan peta yang sudah kita buatkan. Jadi ini default-nya gitu ya, yang sudah kita susun. Nah, tapi kita sekarang belajar ke cara membuatnya. Jadi saat nanti misal seperti kata Mbak Dita tadi, kalau ingin merubah atau membuat tabel baru, nah begini caranya. Tadi sekali lagi saya ulang, untuk type-nya, jenis grafiknya kita pilihkan dulu yang batang dulu saja untuk default-nya. Kemudian programnya kita pilih seperti tadi yang grafik ya, yang tabel milik Bu Hesti. Saya mau lihat apa ya datanya ya. Misal diagnosa juga boleh, Period type-nya karena datanya tahun ini yang baru masuk, kita pilih yang this year. Kemudian unit-nya saya mau pilih, ya pasti pilih DIY ya karena tadi levelnya DIY. Kemudian membandingkan antar kabupaten. Saya update. Nah, sudah muncul seperti ini datanya. Cuman ternyata kok tidak per ini ya, per kabupaten ya. Kenapa mereka numpuk di atas semua? Tidak apa-apa. Kita atur di menu layout. Nah, kabupaten mau kita jadikan sumbu X tadi ya. Sumbu X berarti organisasi unit kita tarik ke kategori sebagai sumbu X. Dia akan bertukar dengan period, tidak apa-apa. Kemudian sumbu Y-nya adalah datanya, data diagnosanya tadi. Kalau sudah, kita klik update. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi sumbu X-nya adalah organization unitnya, sumbu Y-nya adalah datanya tadi. Oh, saya mau lihat yang lebih minimalis supaya grafiknya tidak terlalu banyak. Oke, saya pilih yang grafik ini. Batang bertingkat juga bisa. Nah, akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat langsung dalam satu tampilan. Seperti itu. Atau mungkin mau yang horizontal juga bisa. Mungkin yang horizontal bertumpuk. Nah, ini juga bisa. Seperti ini. Mungkin tampilan ini lebih membantu gitu ya untuk pembacaan data, silakan tidak apa-apa gitu. Kalau dalam bentuk pie, nah akan seperti ini ya. Malah yang jadi ininya persentasenya adalah kabupatennya gitu. Jadi kemungkinan pie bukan jenis grafik yang bisa merepresentasikan data ini. Pie yang data seperti apa? Mungkin jenis HPR ya. Kita pilih yang jenis HPR. Kemudian levelnya jangan per kabupaten, langsung saja per langsung di DIY gitu. Nah, di sini ya, hanya ada hewan anjing saja. Mungkin layoutnya kita ganti juga. Nah, juga sama seperti itu. Nah, mungkin itu terkait dengan grafik. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu
jenis grafik apa yang akan kita gunakan. Tapi sementara kita pilih default dulu saja. Default yang batang ya. Oh, ini kok tidak bisa di-update sebentar. Nah, kita biarkan default saja, yang batang dulu. Atau mau langsung batang bertingkat juga boleh. Gitu. Ya, seperti ini. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk hands-on-nya silakan. Apa ini sudah jam 10 sebenarnya? Apakah ingin dilanjutkan atau bagaimana? Silakan. Ya Bu Eva, ini sudah jam 10 Bu Eva. Gimana? Apakah mau dilanjutkan Bu Eva? Atau cukup sampai di sini?